Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Irfan Simanora. Video kali ini kita akan membuat fungsi atau method untuk update dan delete atau ubah dan hapus data yang ada pada disk view kita. Nah, sebelumnya kita membuat dulu di backendnya file ini, ubah, edit. Ini saya mau ubah dan update, ubah dan hapus untuk tabel mobilnya. Jadi saya tambahkan edit mobil. Lalu codingannya seperti ini, include koneksi ke PHP, kita import koneksinya. Lalu isinya hampir sama seperti tambah. Ini kan hampir sama. Lalu diverifikasi apakah ini semua sudah berisi. Jika tidak berisi maka responnya itu update gagal. Kalau semuanya berisi maka dijalankan query update mobil, set merek, variabel merek, tipe, variabel tipe, warna, variabel warna, dan harga. Oke, ketika kode mobilnya adalah kode mobil yang dipilih. Nah, lalu untuk hapus begini kodenya, include koneksi. Lalu kita ambil variabel untuk kode mobilnya. Nah, jika kode mobil kosong, tidak kosong, ini artinya tidak kosong, maka dijalankan query delete from mobil ketika kode mobilnya adalah kode mobil yang dipilih. Nah, hasil hapus. Oke, setelah itu kita ke Android Studio, lalu ke data mobil activity. Nah, sekarang kita akan buat dulu fungsi atau metode untuk ketika diklik data mobil ini muncul option dialog atau pop-up, detail, edit, dan hapus. Oke, jadi kita buat dulu di sini item list view saat diklik, klik. Oke. Lalu kita buat dulu list view kita, itu variabelnya adalah ini, list view. List view set on item klik listener. Oke, seketika item list view ini diklik, oke, lalu ada ini current view position dan ID-nya. Langsung enter saja. Oke, ini kita minimize dulu. Oke, lalu sini show option dialog, parameternya position, lalu koma. Begini, lalu kita buat ini. Kenapa masih merah? Karena kita belum buat untuk metode show option dialognya. Jadi kita buatkan di sini metode show option dialog, private void show option dialog, parameternya itu position. Oke, lalu alert dialog, builder, alert dialog, nama variabelnya builder, ini alert dialog builder, this, lalu builder set title. Nah, titlenya itu pilihan aksi, aksi. Lalu set itemnya, items. Oke, lalu char sequence. Nah, char sequence berupa array yang isinya adalah, nah nanti yang muncul di option dialognya itu di pop-up-nya ada detail, ada edit, dan ada hapus. Oke, ini kita enter saja, jangan lupa sampai sakit. Lalu sini ada dialog page. Lalu kita buat switch dan case-nya. Switch
Masih ingat kan switch and case? Itu sama seperti if dan else di percabangan. Oke, lalu ketika case-nya 0, maka show detail, show detail, position. Lalu setiap case itu di break. Ini kita kasih foto namanya switch page 0. Oke, lalu ketika case-nya 1, lalu case-nya kedua, maka ini ini yang harus pakai. Oke, save. Ini merah karena memang metodenya belum kita buat, jadi kita buat dulu metodenya, tapi di sini masih proses semua. Oke, awas ini. Private, wait. Nah, ini show detail. Pastikan. Lalu seperti biasa parameternya itu position. Oke, lalu metode untuk edit item itu pasti saja set. Oke, lalu ini edit item, lalu ini show detail, jadi confirm delete. Oke, ini semua sudah. Jadi nanti ya kita diklik, ini sudah muncul pop-up-nya. Nanti saja di run karena sekarang mau briefing, jadi kita lanjut. Oke, ini dia setelah di run. Ketika diklik satu itemnya maka muncul 3 pop-up, yaitu detail, edit, dan hapusnya. Oke, ini ngebug. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan fungsi untuk metode show detailnya ya, show detail. Setelah kita buat dulu variabelnya detail sama dengan nama variabel item list kita item list get. Yang jadi parameternya itu position. String. Lalu new alert dialog builder, konteksnya adalah this. Ketik lalu set title, titlenya apa? Itu detail mobil. Detail, ini kan data mobil, jadi titlenya detail mobil. Lalu set message-nya, set message itu adalah ini tadi variabel yang sudah kita buat di detail. Ini detail item listnya, posisi item listnya. Lalu atau kita enter saja di titik ini supaya enggak terlalu panjang ke samping. Lalu set positif, set positif button. Oke,
Nah, untuk menutupnya nanti klik OK. Lalu show. Oke, untuk jika diklik detail, ini detail yaitu pada indeks ke 0, maka tampilkan metode show detail yang parameternya itu position, jadi begini ya. Lalu selanjutnya untuk tombol ini, tombol dialog edit, akan kita buat fungsinya. Yang pertama kita buat dulu sebuah variabel private yang namanya request edit. Private static final integer request edit sama dengan 1. Nah, ini hampir mirip-mirip kodenya, sama. Tambah data, terus make text this, teksnya itu edit plus item list tick get position lalu terus length shots show. Oke, terus ini text. Lalu dia akan memakai yang namanya kelas intent, new intent. Dari data mobil activity this. Tujuannya adalah edit mobil activity. Oke, sebelumnya kita buat dulu satu kelas yang namanya itu adalah edit mobil activity untuk membuat fungsi atau metode editnya nanti. Ini kan cuman mengirimkan data dari item listnya atau list view-nya nanti ke layout dari yang dipanggil oleh kelas edit mobil activity ini, yaitu ini activity edit mobil. Isinya hampir sama, bahkan sama ya, sama dengan layout yang ditambah data mobil. Cuman yang membedakan nama tombolnya itu update dan ada tombol batalnya. Ini batal itu jika diisi ini lalu kita mau kosongkan langsung, tinggal klik aja tombol batal. Oke, strukturnya begini untuk layoutnya. Oke, kita lanjut. Jadi dia akan berpindah ketika edit ini diklik, maka dia akan berpindah ke edit mobil activity. Edit mobil activity class. Oke, lalu intent put extra. Nah, kita akan kirim data dari list view-nya, dari list view ini ke layoutnya ya, layout edit mobil. Layout edit mobil kita kirim. Oke. Nah, put extra itu kode mobil. Kode mobil ini yang menjadi ID listnya, ID list. Get parameter position. Oke, lalu string array lines. Tadi lupa juga yang ini, yang kode mobil itu tidak bisa diedit ya, karena dia yang jadi primary key-nya di sini, jadi nggak bisa sembarangan diubah-ubah. Oke, array lines sama dengan item list. Di video kemarin kan di tugas quiz 4-nya kalian bapak suruh untuk menjelaskan codingan yang ada pada tampil data. Nah, item list ini itulah yang menampung ID-ID yang ada pada item list view ini. Kalau ID list dia menampung item-item yang ada pada tabel yang ada di database-nya. Lalu mereka dihubungkan oleh adapter. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, item list get position, lalu di split oleh mereka dipisahkan oleh ini ya kan, dipisahkan oleh backslash n. Kode merek IP itu dipisahkan oleh backslash n. Lalu lanjut lagi intent
klik ekstra, merek. Nah, ini sesuai dengan yang di database ya, lines. Nah, indeks ke 1, replace. Nah, dia di replace oleh merek backslash t. Ini kan backslashnya ada 2 di sini, jadi kita buat backslash t juga 2 kali sesuai dengan kata yang ditampilkan pada list view-nya. Oke, lalu di replace oleh ini masih kosong, lalu trim. Oke, selanjutnya untuk yang lain itu tipe, warna, dan harga kita copy saja, copy, paste sampai 4 kali. Ini kemarin setelah merek IP, ini warna, ini harga, ini 2, 3, 4. Oke, lalu ini sesuai dengan yang ada pada list view kita, tipe mobil, warna, harga. Oke, tipe mobil, warna, serta harga. Oke, lalu start activity for result, intent, parameternya intent, dan tadi ini request edit kita, request edit. Oke, ini artinya dia mengirimkan semua data yang ada pada list view ke edit mobil activity, nah, mengirimkan ke sana. Oke, setelah itu kita buat metode untuk on start activity resultnya. Protect void on start, on activity start, result, parameternya request kode integer, request kode lalu result code, lalu intent data, nah, kita ambil ini dari, kita superkan, artinya kita extend dari metode ini ya, yang ada pada default framework kita, framework Android kita. Ininya request kode, parameternya, parameter result kode juga, serta parameter data. Oke, lalu if kita buat percabangan, kondisinya itu request kode sama dengan request edit, dan result kodenya adalah sama dengan result oke, maka kita panggil metode tampil datanya, new tampil data, execute. Oke. Untuk metode jika error karena belum di run ulang, pokoknya ini pop-upnya ketika pop-up edit diklik, maka itu semua data-datanya yang dari list view kita dikirim ke activity edit mobil ini, semua masukkan ke dalam item-itemnya yang ada pada
layout ini ya. Oke, layout activity edit. Sekarang kita akan buat untuk method confirm delete-nya. Ketika pop-up delete di atau hapus diklik, maka ini yang terjadi, new alert lalu alert delete builder this. Nah, set title, titlenya konfirmasi hapus, lalu pesannya message, set message itu apakah Anda yakin untuk menghapus, Anda yakin untuk menghapus data ini. Oke, lalu set positif buttonnya, hapus, positif buttonnya hapus. Lalu itu di dalamnya dialog which delete item, parameternya position ini satu ini. Lalu set atau kita buat di bawah saja supaya tidak terlalu panjang. Set negatif button batal. Negatif buttonnya itu batal. Ada dua pilihan nanti ya, kalau kita klik hapus sama hapus muncul pertanyaan ini. Lalu button positifnya itu hapus, ini untuk negatifnya adalah batal. Parameternya null. Oke, ketika tombol hapus diklik maka muncul konfirmasi hapus. Lalu pertanyaannya, apakah Anda yakin menghapus data ini? Jika kita pilih hapus, maka dilaksanakan itu metode delete itemnya. Jika tidak, batal, dia akan kembali ke list view semula. Oke, setelah itu ini belum selesai, berarti show. Oke, selanjutnya kita buat untuk metode ini tadi, delete itemnya. Oke, private void delete item, parameternya position. Oke, lalu string id sama dengan tadi id list yang menampung data dari database, get position. Lalu execute adalah kelas hapus data mobil, kelas data mobil execute yang dimana parameternya id, lalu value of position. Oke, lalu kita buat kelas hapus data mobilnya. Oke, di sini ada typo dikit. Di sini metodenya ada delete item. Di sini jadi delete. Oke, sekarang kita buat kelas hapus mobilnya ya. Private class hapus data mobil extends synchronize text async task. Oke, string terus data mobil sintas, lalu kita buat variabel position to delete nya, position to delete. Lalu kita buat metode do on background nya. Oke, protect string do in background ini untuk mengakses
basis datanya melalui API. Parameternya params, lalu kita buat variabel id sama dengan params indeks ke 0, lalu position to delete variabel tadi, position to delete sama dengan integer parse in, integer parse in params indeks ke 1. Setelah itu akses basis data. Seperti biasa kalau akses basis data kita buat try dan catch-nya catch exception error print address-nya, lalu return-nya returnnya itu status nol. Ini sesuai dengan yang di backend ya, di PHP nya. Message error menghapus data, error menghapus data. Oke, pada try-nya itu kita buat objek URL sama dengan new URL. Lalu API-nya adalah kita copy dulu API ini ke dalam sini. Lalu misalnya tadi kita buat namanya itu hapus mobil ya. Coba kita buka Visual Studio Code-nya. Ya, hapus mobil .php. Hapus mobil .php. Lalu http URL connection. Kita buat objek namanya phone sama dengan http URL connection URL titik open connection. Setelah itu con titik set request method, metodnya set request method itu adalah request post. Lalu con objek con tadi set dua output true, con set request propertinya request property propertinya itu content type biar dia bentuknya JSON ya. Application X www form URL encoded. Lalu kita buat output stringnya, output string nama objeknya OS con get output string, lalu buffer reader buffer writer
buffer writer, nama objeknya writer sama dengan new buffer writer. New output stream writer, new output stream writer. Cari OS objeknya UTF 8. Lalu kita buat variabel string post data sama dengan yang di post adalah kode mobilnya yang dijadikan where pada query-nya ya, delete from mobil. Ini kode mobil. Oke, kode mobil sama dengan plus URL encodes encode encode ID UTF 8 UTF 8. Lalu writer variabel yang sudah kita tadi, writer titik write post data atau writer flush, setelah itu writer close, lalu OS close. Nah, setelah ini kita buat buffer readernya, nama objeknya itu reader sama dengan new buffer reader, new input stream reader, get input stream. Lalu string line, string builder sd sama dengan new string builder, lalu string line sama dengan kita buat perulangan atau looping line sama dengan reader write line, reader read line. Itu tidak sama dengan null, tidak sama dengan null. Nah, selama line itu tidak sama dengan null, maka sd append line. Oke, after that videonya di close. Nah, ini kan masih error tuh, error ini karena ada parameternya, jadi dia harus di return dulu. Returnnya adalah string builder to string. Oke, untuk green backgroundnya udah, sekarang kita buat metode on post execute-nya. Override protect void on post execute yang parameternya itu result. Oke, try JSON node check response.
dengan new JSON object result, parameter result, saja status sama response get in status. Nah, kita buat percabangan jika status sama dengan 1. Nah, status itu 1 responsnya. Maka item list remove position to delete, ID listnya remove position to delete juga. Adapternya kita notify data save chain. Oke, di sini lupa harus ada catch-nya ya. Catch JSON exception E. Entry place-nya notify access change, lalu toast make text data mobil. Nama kelas kita dis. Nah, isinya itu data berhasil dihapus, data berhasil dihapus. Terus nanti link show. Oke, jika statusnya 1, maka item list beserta ID list, artinya data yang ada pada list view itu yang diklik itu dihapus, beserta database-nya juga dari tabel database dihapus ya. Lalu diperingatkan adapternya bahwa data sudah diubah. Nah, ini kan baru lalu kondisi lainnya, lain daripada statusnya sama dengan 1, maka terus ini pesannya adalah data gagal menghapus data. Oke, untuk pop up pilihan detail edit dan hapus sudah, untuk kelas hapusnya dan metodenya juga sudah. Selanjutnya kita akan calling di bagian ini, edit datanya. Selanjutnya kita akan membuat editnya. Pertama kita buat dulu kelas edit mobile activity. Oke, seperti biasa kita extend dulu akunnya, activity. Lalu kita buat metode onCreate-nya. onCreate bundle save instance. Super onCreate save instance state. Oke, lalu kita buat set content view-nya ini, edit mobil activity, edit mobil. Oke, run by layout activity, edit mobil activity. Nah, edit mobil. Oke, setelah itu kita buat dulu variabel-variabel untuk menampung sebuah ID yang ada pada layout edit mobil ini, yaitu ID-nya adalah edit tipe, edit warna, edit harga, dan juga tombol BTN update beserta tombol BTN batal. Oke, kita kembali ke edit mobil. Nah, sini kita buat variabel tipenya edit text. Edit
Oke, harga. Lalu buttonnya, button simpan beserta BTN batal. Lalu kode mobilnya OTP string. Oke, setelah itu kita akan view by ID lah. Kode merek sama dengan view by ID, ID apa saja ID-nya tadi, edit merek, edit IP, edit merek, berarti ini ya, edit merek. Oke, ini kita kopas saja sampai 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu ini edit IP, ini ada warna, ini ada harga, ini BTN simpan, beserta BTN batal. Oke, lalu ini nama-nama itu tadi, jadi tipe warna harga. Oke, nanti B warna, harga, lalu tombol-tombolnya tadi BTN update, BTN batal. Ini BTN update, ini BTN batal. Oke, lalu kita ambil intent yang sudah dikirim dari data mobil yang tadi. Ini kita ambil ini ke dalam editnya. Oke, di sini kita ambil intentnya. Kita buat objek bernama intent sama dengan new edit intent. Oke, lalu kode mobil sama dengan intent get string extra sesuai yang kita tulis di data mobilnya. Ini kode mobil, lalu selanjutnya kode merek sama dengan intent get string extra, kode merek set string set x intent get string extra. Oke, lalu isinya merek. Oke, lalu yang lain tinggal copy saja, 1, 2, 3. Oke, ini tipe, ini warna, ini harga, ini merek, IP, warna, dan harga. Oke, setelah itu kita buat listener untuk tombol update-nya. Kok ini jadi BTN simpan ya? Nanti jadi kita kira ini simpan ya, update aja. Update. Nah, gampang dilihat mau kita update. BTN update set on listener. Oke. Oke, lalu kita isi, kita buat variabel-variabel untuk menampung data dari apa yang akan diisi ke dalam edit teksnya. Kode merek,
text to string print. Oke, lalu yang lain juga sama, kita paste saja, yaitu 2, 3. Oke, ini tipe, ini warna, ini harga, ini tipe, ini warna, ini harga. Oke. Nah, setelah itu kita buat pengkondisian, yang mana kondisinya itu adalah variabel tadi kita cek apakah dia empty atau kosong. Nah, jika salah satu saja kosong, kita pakai atau ya, IP is empty, atau warna is empty, atau harga is empty. Maka muncul pesan tools make text this, teksnya itu semua field harus diisi sama zero. Terus and short else, jika semua berisi, jalankan update data, execute kurang lebih merek, tipe, warna, beserta harga. Nah, ini masih merah karena kita belum buat untuk kelas update datanya, nanti kita buat kelasnya di bawah. Oke. Nah, lalu hal terakhir yang kita kerjakan di metode onClick-nya adalah untuk button-buttonnya, button batal, save all click listener, view, finish. Nah, artinya dia akan kembali ke kelas edit mobilnya, dan isinya itu akan kosong yang kita isi tapi button kita simpan atau kita update. Finish. Oke. Lalu selanjutnya kita buat kelas untuk update datanya, private class. Oke, namanya update data, instance, async task, void string. Oke, lalu kita buat doing backgroundnya protect string do in background. Oke, string params. Nah, kita buat variabel untuk menampung parameternya, params null, lalu string merek dengan params indeks 1, lalu yang lain kita copy saja biar cepat. Ini 2, 3, satu lagi. Oke, ini 4, kemudian merek, tipe, warna, dan harga. Oke, lalu kita mengakses basis data seperti biasa. Try dulu, lalu catch.
Sementara kita buat exception error dulu, print regress. Oke, lalu kita isi try-nya. Kita buat objek URL. Nah, URL-nya kita copy saja ini. Lalu di sini kita buat dia edit mobil. Edit mobil.php. Edit mobil.php. Oke. Oke, setelah itu http URL connection, nama objeknya con, http URL connection, URL titik open connection. Nah, itu con set request method. Nah, request methodnya adalah method post. Lalu con set do outputnya true. Lalu con set request property. Set request property. Ini request propertinya itu bentar untuk JSON, application x www phone URL encoded. Lalu kita buat stringnya, nama objeknya OS sama dengan objek get output stream. Setelah itu string post data, post data sama dengan kode mobil sama dengan plus URL encoder titik encode ID UTF-8 yes. Dan merek sama dengan plus URL encoder encode. Nah, nama variabel kita merek UTF-8. Oke, lalu plus lagi. Nah, ini kita paste saja. Paste. Oke, merek ini sesuai dengan yang kita tulis ya, kode mobil merek IP, warna, ini udah merek, ini udah tipe, warna. Oke, terakhir adalah harga warna itu sama dengan ini harga. Oke, setelah itu writer di sini ada kurang dikit ya, harusnya kita buat dulu objek buffer reader untuk writernya. Buffer reader nama objeknya writer sama new buffer reader new output string writer. Ini writer
ke writer. Ini writer, ini object stream writer sini OS UTF 8. Oke, setelah itu write post data. Oke, setelah itu write fuse, setelah itu writer close, setelah itu open string close. Nah, setelah itu buat buffer reader, nama objeknya reader, dengan new buffer reader, new input string reader, on get input string, string builder, nama variabelnya sd sama dengan string builder. Lalu string while dua, lalu while line sama dengan reader different line, itu tidak sama dengan null, sd open line, lalu readernya di close, reader close. Jadi kita buat return-nya, return string builder string. Yes, catch-nya juga kita buat return, bentuknya seperti ini. Status 0, message error, update. Oke, nah untuk backgroundnya sudah. Sekarang kita akan buat untuk on post execute-nya. Override protect on post execute parameternya reset. Lalu seperti biasa try catch JSON exception ini print track res. Oke, lalu kita buat objek JSON objeknya response, nama objeknya response sama dengan new JSON object parameter result, lalu status sama dengan response get in status, ya status. Lalu untuk message-nya string message sama dengan
post string message. Oke, misalnya. Oke, lalu kita buat pengkondisian jika status sama dengan 1, maka status text biasa text edit mobile activity this. Oke, pesannya, responnya harus sesuai dengan yang ini update berhasil. Apakah tulisannya begitu, guys? Update berhasil pakai kecil. Lalu terus then show lalu set result oke. Lalu finish. Oke, lalu else nya terus text edit mobile activity this. Nah, pesannya gagal update. Update gagal. Tulisannya gitu. Gagal. Terus link shot juga. Oke, untuk edit mobilnya sudah. Sekarang kita akan coba run. Apakah sudah bisa? Oke, sudah run. Jadi mari coba untuk ubah data dulu. Apakah sudah bisa? Mari coba. Lama. Oke, data mobil. Wait a minute. Apakah di manifest sudah saya tambahkan? Oh, edit mobil sudah. Berarti sudah aman lah. Oke, ini kita pilih. Nah, coba kita ini. Sudah terkirim. Oh, ada error. Misalnya ini Mercedes. Pakai S tadi pakai Z. Kita hapus nomornya 1. Jadi berapa nih? 20 juta. Update. Oke, ini sudah berubah ya Mercedes. Oke, mobilnya Benz. Berarti tadi 20 juta ya. Ah, udah ya, coba satu lagi. Ini kita hapus dulu satu lagi, ini panjang nolnya nih. Coba edit nama. Oke, Lamborghini Panigale merah. Ini kita hapus nolnya 1, tapi ini kita ubah jadi 7. Kita update. Oke, update berhasil. Pesannya tadi ini udah berubah. Nah, sekarang kita coba untuk detail ya, detail. Kalau kita klik detail, nah, maka muncul detailnya seperti ini, sama seperti yang di dalam. Oke, coba kita hapus ini Kuliner Supra. Apakah Anda yakin untuk menghapus data? Iya, hapus. Oke, apakah belum terhapus ya? Oh ya, hapusnya belum. Oke, coba kita perbaiki dulu. Ini ya, content type, terusnya application, WP, save. Ini aplikasi saja supaya aman. Sip. Kita run dulu. Kita akan langsung dihapus.
Oke, sudah terinstall. Lagi kita hapus apakah sudah bisa. Suprabapak kita hapus dulu. Oke, sudah terhapus, data berhasil dihapus. Jadi kesalahannya itu di parsing JSON-nya. Ini application pakai double P. Ya, application. Oke, untuk update dan delete cukup sekian. Terima kasih mengikuti video ini sampai saat ini untuk series membuat aplikasi penjualan mobil berbasis Android. Selanjutnya kita akan membuat untuk tambah data yang menggunakan combo box yang seperti bayar cash ini, tambah bayar cicilan, ada combo boxnya ya, combo box yang pakai spinner nih, beli cash, karena dia butuh untuk mengakses tabel dari basis data lain, jadi dia agak sedikit berbeda dari tambah data biasanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.